Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran segala aktivitas. Amin. Jumpa kembali di channel Edukasi Official. Kali ini kami akan memberikan informasi penting tentang perkembangan PPPK dan pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kami minta info dari BKN lagi, semoga dalam waktu maksimal ya 1-2 hari ini terkait perbaikan NIP yang salah itu sudah bisa selesai. Termasuk tidak hanya itu ya. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan lain di di SK yang kemarin, termasuk juga SPMT-nya ada kesalahan nama, kesalahan data-data tanggal lahir, pendidikan, kemudian data-data apapun, nanti bisa langsung menyampaikan ke pengelola kepegawaian instansi. Nanti pengelola kepegawaian instansi bisa WA ke saya langsung ya, bisa ke WA saya langsung. Seperti itu Pak Sarah. Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah aman ya Pak ya? Ya, insya Allah aman. Cuman yang tinggal satu lagi ya. Tadi satu memang NIP yang salah itu memang kurang digit. Sudah kami laporkan ke BKN secepatnya ya. Oke, seperti baik. itu. Pertanyaan kedua nih Pak, jika masih terdapat kesalahan dalam pertek, misalkan nama, gelar, ijazah, apakah wajib melapor? Itu melapornya ke siapa Pak? Ya. Dan berapa lama waktu revisinya? Jadi gini, kalau pertek itu kan memang kita itu data itu tarik-tarian dari BKN. BKN itu ambil datanya dari SI SDMK-nya Kemenkes. Kemungkinan miss-nya itu data di SI SDMK-nya itu yang salah. Ya. Jadi waktu data itu ditarik masuk ke datanya BKN itu keluar pertek. Seperti itu. Nah, saat keluar pertek itu tentunya untuk merevisi itu sulit. Untuk merevisi itu tidak secepat kita merubah data yang ada di Simaster. Mungkin nanti di materi berikutnya Pak Danar akan menjelaskan tentang materi Simaster. Mungkin di sini teman-teman butuh ini ya, kelegowoan hati ya. Jadi biarkan perteknya seperti itu, nama, NIP, gelar dan lain-lain seperti itu biarkan saja. Nanti di aplikasi master itu nanti silahkan dibetulkan dan diupdate di situ. Di aplikasi masternya punyanya Pemprov Jatim. Kemudian nanti saat perpanjangan di tahun 2025 di Januari 2025 itu menggunakan data yang sudah benar. Jadi kalau proses ya bisa dibayangkan lah, kita se-Indonesia ini jutaan ya, tidak hanya Pemprov Jatim ya. Ya sebenarnya jawaban seperti ini ya memang nggak boleh ya, tapi karena memang kita kekejar waktu, kemudian data di SI-SDMK-nya salah duluan, dan kemungkinan teman-teman waktu pemberkasan juga ada kesalahan, jadi biarkan saja. Sementara ini tidak perlu dibetulkan. Jadi kalau ada kesalahan pertek tidak perlu dibetulkan, karena itu tidak menjadi masalah. Toh nanti gaji bulan Mei tetap keluar. Nah, kemudian perbaikan nanti boleh dibetulkan di aplikasi Simaster itu. Jadi katakanlah gelar salah, komanya salah, titiknya salah, ada tanda petik di atas dan lain-lain, itu bisa dibetulkan di aplikasi Simaster itu. Perteknya biarkan saja. Nanti sambil kita update sambil jalan, karena secara nasional jaringan ini ASN masuk di aplikasi SI ASN secara nasional. Itu nanti sambil jalan ya, 1 bulan 2 bulan ini biar gaji pokoknya biar segera diurus oleh pengelola gaji di masing-masing instansi terkait pembetulan sambil berjalan. Jadi kalau tadi tanyanya butuh waktu berapa lama, sementara tidak perlu dibetulkan dulu, seperti itu Pak Sarah. Baik, berarti sementara tidak harus dibetulkan, bisa menunggu nanti ya Pak ya. Untuk penjelasannya saya rasa sudah sangat jelas. Saya sangat berterima kasih ke Pak Rachma. Sebelumnya saya akan mengajak nih semuanya untuk kita sama-sama foto bersama. Jadi Sobat ASN Jatim sekalian bisa open kamera, karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Baik, sudah semuanya open kamera. Nggak pernah kuliah kayaknya. Saya akan pimpin foto bersama kali ini pada hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1,
baik, terima kasih. Oh, kemarin banyak dong. Wah, oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Dokter Ainur RSP Jember ya. Pertanyaannya adalah mohon izin Bapak terkait besaran TPP atau jaspel yang diperoleh. Apakah TPP tersebut hanya mendapatkan 50% gaji pokok ataukah ada tambahan lain? Dan apakah ada aturan tertulis mengenai itu Pak? Terima kasih. Jadi kalau untuk P3K tenaga kesehatan, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada surat edaran dari BKD yang menyebutkan bahwa untuk P3K khususnya nakes yang bekerja di instansi BLUT itu boleh diberikan tunjangan dan jaspel. Aturan tertulisnya ada di surat edaran BKD, ada di websitenya BKD ya. Itu nanti bisa dicek, linknya nanti saya kasihkan, atau bila mana perlu nanti surat itu kami perbarui ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini ada surat baru yang isinya sama dengan surat yang untuk formasi 2021. Intinya tunjangan dan jaspel untuk P3K tenaga kesehatan boleh diatur oleh masing-masing pemimpin instansi BLUT. Jadi direktur instansi BLUT itu boleh ngatur masing-masing. Jadi tentunya berbeda ya antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya seperti itu. Jadi nanti kalau secara tertulis sudah ada surat edarannya di websitenya BKD, sudah ada. Itu tahun lalu ya. Tahun ini nanti kami update lagi. Oke, baik. Dan isinya hampir sama. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Atau mungkin bisa dibuka yang slide ini, slide terkait tunjangan. Mungkin dibantu. Ada di materi ya Pak? Ya, di slide slide nomor ini slide nomor berapa ini? Nomor 8. Di slide nomor 8. Nah, itu surat edaran tanggal 12 April 2022 itu terkait tunjangan dan jaspel untuk P3K tenaga P3K di instansi BLUD. Slide nomor 8. Operator silakan bisa ditampilkan di slide nomor 8. Judulnya adalah tunjangan dan jaspel untuk P3K tenaga kesehatan. Secara tertulis itu ada di situ, dan sudah ada websitenya BKD, tinggal nanti di searching aja tunjangan P3K di bulan April 2022. Surat edaran ini kami edarkan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini di YouTube juga ada pertanyaan Mbak Sarah. Ada pertanyaan juga di YouTube dari Belajar Bareng CPNS Official untuk tunjangan transportasi bagaimana Pak? Oke, boleh dijawab langsung Pak. Untuk tunjangan transportasi, jadi kalau DL dinas luar itu aturannya sama berlaku seperti ASN. Jadi jenengan bisa nanti menanyakan di masing-masing bendahara gaji atau pengelola gaji, itu diatur di Pergub 66 tahun 2022. Jadi nanti besaran tunjangan transportasi kalau dinas luar, jadi katakanlah bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar, ada tugas ke Kementerian Kesehatan sehingga harus dinas luar ke Jakarta, nanti besaran uang transportasinya, kemudian besaran uang akomodasi hotelnya, kemudian uang sakunya itu dapat diatur di Pergub 66 2022 seperti itu Mbak Sarah. Oke, ini ada 2 orang yang mau live ya. Bisa di open kameranya? Silakan Mbak. Oke. Ini juga kita relay ya di YouTube officialnya BKD. Ini banyak juga ini penonton yang ada di YouTube. Saya menyapa dulu nih penonton yang ada di YouTube. Semoga selalu semangat. Oke, lanjut siapa ya tadi yang mau on kamera? Oke, baik. Silakan. Halo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Rumah Sakit Dausada. Saya Atik Rohimana Alfayaum, terapis gigi dan mulut. Ingin menanyakan apakah P3K mendapat gaji berkala. Terima kasih. Jadi gaji berkala itu nanti jadi karena kontraknya sekarang Mei 2023 itu nanti bulan Juni 2025 itu dapat gaji berkala. Jadi
diatur di Perpres 98 tahun 2020 insya Allah ya, kalau saya nggak salah. Itu P3K itu dapat kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Seperti itu. Jadi dapat, jawabannya dapat seperti itu. Nanti itu gaji berkala yang ngurus itu bukan BKD, tapi instansinya masing-masing. Instansi masing-masing melalui bendara gajinya dilakukan penyesuaian gaji berkala sesuai dengan aturan tadi Perpres 98 tadi. Sama kayak PNS di masing-masing instansi itu gaji berkala itu yang ngurus instansi masing-masing, bukan BKD seperti itu. Oke, baik. Baik, masih ada pertanyaan? Oke, dari Rumah Sakit Umum Daha Husada ya, Pak? Kediri. Oke, baik, boleh. Ya. Langsung saja, silakan. Saya bisa tanya. Izin tanya. Izin bertanya. Iya, dari Menur dulu, monggo. Dari Menur dulu. Oke, baik. Oke, baik. Langsung saja. Oke, baik, ya. Izin bertanya. Ini saya dari Rumah Sakit Jiwa Menur dengan Beni Santoso. Yang saya tanyakan di sini kan kita yang sebelum jadi P3K kan kita sudah di BTT ya. Kan di situ kita kinerjanya sudah ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang 5 tahun. Dan pada waktu kita mengisi daftar riwayat hidup kan kita sudah menyerahkan SK-SK itu. Apakah kebijakan untuk yang lama kerja di PT itu bisa dimasukkan seperti yang ASN-nya dulu, terus kerja kita itu bisa gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah di S-Master itu juga ada izin belajar. Apakah untuk kebijakan P3K juga sama dengan ASN untuk yang izin belajarnya? Itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih dari Rumah Sakit. Untuk pertanyaan pertama terkait masa kerja, itu jawabannya untuk saat ini belum ada ya. Jadi masa kerja itu dihitung dari kontrak kerja pertama atau dari SK pertama. Jadi tidak ada penyesuaian masa kerja sesuai sama dengan PNS ya. Jadi kalau PNS punya masa kerja katakanlah di swasta 6 tahun diakui separuhnya 3 tahun. Kalau di negeri 2 tahun diakui sama, dapat 2 tahun, itu masa kerjanya sehingga boleh digabungkan penyesuaian masa kerja sehingga nanti ada efeknya di perolehan gaji ya dengan masa kerja. Tapi kalau P3K itu tidak ada penyesuaian masa kerja. Jadi masa kerja itu dihitung mulai dari NIP-nya atau kontrak pertamanya. Jadi tidak ada penyesuaian masa kerja untuk P3K seperti itu. Kemudian yang kedua terkait izin belajar ya. Jadi secara nasional aturan terkait izin belajar ini itu belum ada ya, karena memang relatif P3K ini masih baru ada itu secara nasional tahun 2019 ini di tahun ketiga ya, kita ini di tahun ketiga, kalau Pemprov Jatim di tahun kedua. Jadi katakanlah jenengan yang saat ini D3 kemudian mau melanjutkan D4 atau melanjutkan D1 itu setahu saya sementara ini tidak ada kenaikan jenjang ya. Jadi kalau jenengan pengangkatan pertama itu adalah katakanlah terampil pemula atau ahli pertama, itu tidak lantas menjadi yang ahli pertama menjadi ahli muda. Jadi untuk P3K aturan saat ini adalah tidak ada penyesuaian kenaikan jenjang. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada penyesuaian kenaikan jenjang juga belum ada ya mungkin ya. Kalau tidak ada, kemungkinan aturan berikutnya seperti apa kami juga masih menunggu. Ini terkait izin belajar dan tugas belajar atau penyesuaian pendidikan untuk P3K saat ini belum ada. Jadi karena belum ada itu kami sehingga tidak bisa mengeksekusi ya. Jadi kalau awalnya masuk D3 kemudian sudah D4 atau mau sekolah S1, apakah ijazahnya bisa disesuaikan? Untuk saat ini belum bisa disesuaikan seperti itu. Sudah. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Yang live. yang live tadi Mas Pian ya, Pian Andika. Oke, boleh Mas, silakan. Iya. Terima kasih waktunya, Mbak. Di sini ingin bertanya masalah mekanisme gaji plus PBB 50% gaji. Itu apakah kita dapat tunjangan lagi selain masuk Japel atau lainnya? Yang kedua, pertanyaan kedua itu yang di Pergub tadi
yang nomor 6 makan itu juga masuk di mekanisme gaji atau tidak. Terus yang terakhir per tanggal berapa kita mendapatkan gaji. Terima kasih. Silakan Pak, Ya, boleh dijawab. kalau P3K itu gajian dulu baru kerja. Jadi kalau pegawai PLUD itu kan kerja dulu baru gajian. Jadi bulan Mei itu dapat kerja ya bulan Mei. Jadi karena ini dengan masuknya kemarin masih tanggal 2, otomatis nanti kemungkinan akan dirapel di bulan April ya. Jadi kemungkinan nanti gaji April keluar 2. Gajinya bulan Mei itu sendiri di 1 April juga gajinya bulan April. Hanya awal bulan saja yang telat karena memang masuknya bendahara gajinya masih baru mengurus ya. Maksimal nanti tanggal 20 atau tanggal 25 itu sudah clear semua terkait gaji. April Juni sih. Habis Mei Juni ya? Iya, malah salah saya. Juni nanti sudah beres semua. Jadi di bulan Juni itu dapat gaji 2. Mei-nya dapat rapel di bulan April. Jadi nanti Juli, Agustus, September dan seterusnya itu gajinya diterima di tanggal 1. Jadi gajian dulu baru kerja karena status ASN. Kemudian apakah mendapat tunjangan lain ya? Ini kan mesti menjadi pertanyaannya. Silahkan mengacu pada surat edaran BKD itu tadi, pemimpin BLUD itu mengatur terkait tunjangan-tunjangan lain seperti jasa pelayanan yang berhak didapatkan oleh P3K. Itu yang mengatur adalah katakanlah kalau M-Nur ya direkturnya M-Nur, kemudian Sutomo ya direkturnya Sutomo. Jadi BKD hanya memberikan guidance secara umum. Monggo silahkan masing-masing direktur BLUD sudah ada surat edarannya, sudah ada di websitenya BKD. Kalau mau perlu diupdate akan segera kami update di bulan ini. Intinya dipersilahkan mendapat tunjangan lainnya ya. Kalau tadi secara umum gaji pokok ada tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras, itu secara umum ya. Sudah ada simulasinya di slide saya tadi. Kemudian tunjangan-tunjangan lainnya terkait Jaspel itu diatur oleh masing-masing pemimpin BLUD seperti itu, Mbak Sarah. Oke, baik. Apakah sudah jelas, Mas? Mas Pian tadi ya? Apa udah jelas, Mas? Oke, sudah jelas.